Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, terima kasih banyak sudah kembali menonton channel Ahmad Fikri Jambi ini. Mudah-mudahan membawa berkah, membawa manfaat bagi kita semua. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, pada kesempatan hari ini kita kembali bertemu dalam pelajaran Al-Quran dan Hadis. Pada pertemuan yang kedua ini kita masih dalam tema Surah Al-Kafirun. Pekan lalu kita sudah mengaji bersama-sama, kita lancarkan pembacaan kita untuk Surah Al-Kafirun. Pada hari ini kita akan masuk dalam penerjemahan surah Al-Kafirun agar sama-sama kita mampu memahami pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Qur'an, terutama surah Al-Kafirun. Tapi sebelum itu marilah kita sama-sama kembali membaca surah Al-Kafirun. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keberkahan dari pertemuan kita pada hari ini. Siap? Alhamdulillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Mari kita baca sekali lagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abadtum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, yang soleh dan solihah, kebanggaan orang tuanya, yang berbakti kepada agama, nusa dan bangsa. Pada kesempatan hari ini setelah kita membaca bersama-sama apa arti yang terkandung dalam surah Al-Kafirun. Baiklah, kita mulai dari ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ayyuhal kafirun." Qul, katakanlah. Qul artinya katakanlah wahai Muhammad, karena ayat ini diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allah perintahkan kepada beliau, Qul, katakanlah wahai Muhammad, ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang mempunyai sesembahan
selain Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? La a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Supaya Nabi Muhammad tegas mengatakan, la a'budu ma ta'budun, aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Berarti Allah ingin memberikan kita perbedaan antara kita dan orang yang tidak beriman kepada Allah alias kafir, bahwa kita mempunyai Tuhan, bukan Tuhan yang mereka sembah. Karena mereka mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu tidak punya hak untuk disembah. Kemudian ditegaskan lagi di ayat yang ketiga, wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum abiduna ma a'bud. Wala antum, dan tidaklah kalian menyembah apa yang aku sembah. Nabi Muhammad menegaskan, kalian tidak menyembah apa yang aku sembah. Karena yang kalian sembah batu, yang kalian sembah pokok kayu, atau yang kalian sembah adalah hantu. Nah, wala ana abidum ma'abattum. Ditegaskan lagi. Wala ana abidum ma'abattum. Di ayat keempat, wala, dan tidak, ana, saya, abidum ma'abattum. Abidum ma'abattum, menyembah apa yang kalian sembah. Diulang lagi, ditegaskan lagi. Jadi jangan sampai orang-orang kafir itu masih bertanya lagi. Nah, kenapa tidak mau menyembah Tuhan yang kami sembah? Bahwa kita orang Islam harus mempunyai prinsip tidak boleh ikut serta dalam ibadah umat agama lain. Wala antum abiduna ma'abud. Nah, di dalam ayat yang kelima ditegaskan lagi, wala antum, dan kalian wahai orang-orang kafir tidaklah abidum ma'abud, menyembah apa yang aku sembah. Allah Subhanahu wa taala yang kita sembah semuanya tidaklah disembah oleh orang-orang kafir, karena mereka mencari Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Muhammad tegaskan dalam masalah ini, lakum dinukum waliyadin. Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk mengatakan kepada orang-orang kafir, lakum dinukum waliyadin. Di ayat ke-6 ini, di ayat terakhir, lakum dinukum, bagimu atau bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Nah, ayat ini pun juga tidak terlepas daripada asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ayat ini ketika Nabi Muhammad SAW merasa dakwahnya sudah mulai berkembang, orang kafir Quraisy juga sudah mulai khawatir karena semakin banyak pengikut Nabi Muhammad dari kalangan kaum Quraisy, dari suku Quraisy, maka mereka pun mengajukan usulan supaya tidak ada perang saudara, supaya mereka bisa hidup rukun, damai, tapi dengan merusak akidah umat Islam. Nah, mereka mengatakan, wahai Muhammad, sekiranya engkau tidak keberatan, mari kita bekerja sama. Akhirnya mereka tidak ingin berperang, mereka ingin damai, tapi dengan cara yang salah. Nah, mereka memberikan penawaran, engkau wahai Muhammad, kata utusan orang kafir Quraisy ini, engkau dan sahabat-sahabatmu dan pengikut-pengikutmu menyembah Tuhan kami Lata Uzza, patung-patung tersebut selama 1 tahun, dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun berikutnya. Sehingga kita sebagai sama-sama penduduk kota Mekah tidak perlu lagi saling bermusuhan, tidak perlu lagi saling menyakiti karena berbeda agama. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak ingin perundingan itu
berjalan sesuai dengan keinginan orang kafir Quraisy. Nabi Muhammad SAW diturunkan surah Al-Kafirun ini sebagai jawaban tegas kepada orang kafir Quraisy bahwa dalam masalah agama, dalam masalah akidah tidak ada yang namanya toleransi, tidak ada namanya partisipasi. Maaf ya, tidak ada namanya partisipasi. Kalau toleransi kita membiarkan kita sebagai warga Indonesia yang tinggal di negara kita di tanah air ini, nah kita mempunyai saudara-saudara yang mungkin berbeda agama dengan kita, sahabat kita, bahkan saudara kita mungkin mempunyai agama di luar Islam. Tapi kita harus punya sikap toleransi, membiarkan mereka beribadah sesuai dengan keyakinan mereka tanpa kita ikut campur acara ibadah atau praktik ibadah mereka. Karena dalam Islam ada toleransi tapi tidak ada partisipasi. Apa partisipasi Pak? Ikut serta. Nah, kalau ikut serta tidak ada. Kalau membiarkan silahkan, yang mau beribadah pada hari Minggu silahkan, kita tidak mengganggu, kita juga tidak usil, kita tidak jahil. Nah, tapi tidak diperkenankan bagi kita untuk partisipasi ikut serta dalam kegiatan ibadah mereka. Itulah batasan-batasan yang sudah diajarkan dalam ajaran Islam, khususnya pengamalan daripada surah Al-Kafirun. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, mungkin itu sedikit kisah tentang turunnya surah Al-Kafirun, sebagaimana juga surah ini bukan sekedar untuk kaum muslimin yang hidup di zaman Nabi saja, tapi untuk sampai akhir zaman, bahkan di zaman kita sekarang ini. Kita jadikan pedoman hidup dalam hidup bersosial, bertetangga, kita saling menghormati, saling menjaga toleransi, tidak saling mengganggu. Tapi dalam masalah praktik ibadah, pengamalan ibadah sesuai keyakinan masing-masing, kita tidak boleh ikut serta kegiatan ibadah di luar agama Islam. Baiklah, anak-anak yang Pak sayangi, nanti malam setelah kalian selesai daripada menonton video ini, ataupun nanti malam Bapak berikan tugas kepada kalian untuk menuliskan surah Al-Kafirun 6 ayat plus ada basmalahnya di atas, kemudian di bawahnya kalian sertakan terjemahannya. Boleh melihat dalam Al-Quran, boleh melihat dalam juz amma. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk mengirimkan tulisan kalian berupa foto tulisan kalian di nomor pribadi Bapak. Bapak tunggu tugas kalian malam ini ataupun kapan kalian sempat. Dan yang terakhir, jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini. Ketemu lagi dengan Bapak di pelajaran yang selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.